Selamat datang kawan-kawan, masih bertemu dengan saya Franky Martian. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai statistika. Nah, materi ini adalah materi kelas 10 SMA ya. Statistika kelas 10 SMA. Nah, kita masuk ke materi. Nah, statistika ini berhubungan dengan pengumpulan data, dengan pengolahan data, dan dengan penyajian data. Kita masuk yang pertama, pengolahan data. Pengolahan data yang pertama yang ada dalam pengolahan data adalah menghitung rata-rata hitung atau min. Kemudian yang kedua ada median atau nilai tengah. Dan yang ketiga ada modus atau nilai yang paling banyak muncul. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menyelesaikan permasalahan untuk menentukan nilai rata-rata hitung atau min. Kemudian siswa dapat menyelesaikan permasalahan untuk menentukan nilai modus. Kemudian siswa dapat menyelesaikan permasalahan untuk menentukan nilai median atau nilai tengah. Kita masuk yang pertama, rata-rata atau min. Nah, ini ada suatu masalah. Desi, Nurul, Tami, dan Dewi merupakan 4 orang sahabat yang masih duduk di bangku kelas 6 SD. Suatu hari, Desi membawa 4 potong roti ke sekolah dan Nurul membawa 8 potong roti sebagai ganti jajanan. Desi dan Nurul mengumpulkan roti mereka berdua untuk dibagi sama rata untuk mereka berempat. Nah, pertanyaannya, berapa potong roti masing-masing yang diperoleh keempat orang anak itu? Nah, persoalan ini dapat kita jawab menggunakan aturan min atau rata-rata. Ini. Jadi, Tami, Desi, Nurul, dan Dewi. Desi membawa 4 potong roti, Nurul 8 potong roti. Nah, dari 4 potong roti dan 8 potong roti ini akan dibagi jadi 4 bagian karena ada 4 orang. Yang Desi membawa 4, Nurul membawa 8. Banyaknya potongan roti jadinya udah berapa? Desi membawa 4 dan Nurul membawa 8. Jadi kalau dijumlah menjadi ada 12 potong ya. Sedangkan banyaknya siswa ada 4 anak. Jadi agar Desi, Dewi, Tami, dan Nurul mendapat pembagian yang sama rata, maka banyaknya roti kita bagi dengan banyaknya siswa sehingga diperoleh 12/4. 12 ini jumlah potong dan 4-nya adalah jumlah orang, jadinya 3. Jadi masing-masing anak memperoleh 3 potong roti. Ya, seperti itu ya penggunaan min. Jadi rata-rata hitung atau min adalah misalkan X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn adalah suatu data. Rata-rata min data tersebut disimbolkan dengan X bar atau didefinisikan sebagai berikut. X bar atau X min sama dengan X1 plus X2 plus X3 dan seterusnya sampai Xn dibagi N, sedangkan N-nya adalah banyaknya data. Nah, ini adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia ya, Ki Hajar Dewantara, ada I.R. Soekarno, ada Pangeran Diponegoro, ada Patimura, ada Raden Ajeng Kartini, ada Cut Nyak-Dien. Nah, dengan menggunakan data mengenai 6 pahlawan nasional Indonesia yang telah disajikan, sekarang tentukanlah rata-rata lama hidup ke 6 pahlawan tersebut. Nah, tadi kan sudah diperlihatkan tahun kelahiran dan tahun meninggalnya para pahlawan ya. Jadi sekarang kalian tentukan rata-rata lama hidup ke 6 pahlawan tersebut. Lama hidup yang pertama ini tadi siapa? Ki Hajar Dewantara berapa? 70 tahun. Soekarno 69 tahun. Dan kemudian 70 tahun. 34 tahun. Cut Nyak-Dien 25 tahun.
Ini 60 tahun. Jadi kalau kita jumlah keseluruhan ada berapa? Rata-rata lama hidup berdasarkan gambar yang telah disajikan. Diketahui bahwa lama hidup ke-6 pahlawan tersebut adalah 70 tahun, 69 tahun, 70 tahun, 34, 25, dan 60 tahun. Jadi banyaknya data ada 6. Sedangkan jumlah lama hidup ke-6 pahlawan adalah 70 plus 69 plus 70 plus 34 dan seterusnya. Jadi diperoleh hasil dari penjumlahan ke-6 umur orang pahlawan itu adalah 328. Jadi rata-rata lama hidup ke-6 pahlawan adalah 328 dibagi 6. Berapa hasilnya? 54,67. Kemudian kita masuk ke median. Nah, perhatikan pula data berikut ini. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Banyaknya data ganjil atau genap? Ganjil atau genap? Ya, ganjil ya. Karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlahnya data ada 9. Jadi ganjil. Kemudian angka yang berada pada urutan tengah adalah berapa? Adalah 50. Ya. Dari kiri 4, dari kanan 4. Jadi tengahnya adalah 50. 4 nilai, dari sini adalah 4 nilai. Dan median terletak pada tepat di tengah-tengah jika banyaknya data ganjil. Jadi kalau banyaknya data ganjil, mediannya adalah data ke n plus 1 dibagi 2. N adalah banyak data. Ini n-nya adalah 10. Maaf, ini datanya adalah 10, 20, 30, dan seterusnya sampai 90. N-nya ada 9. Jadi banyaknya data adalah 9, adalah ganjil. Jadi mediannya adalah menggunakan rumus data ke n plus 1 per 2. N-nya adalah 9 plus 1 dibagi 2. 9 plus 1 sama dengan 10 dibagi 2, 5. Jadi data kelima. Data kelimanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi data kelima menempati data ke 50 ya. Ini nilainya 50 ya. Sekarang perhatikan pola data berikut ini. Ada 60, 70, 80, 80, 90, 90, 90, 100. Jika ditanya banyaknya ada data ganjil atau genap? Ya, datanya adalah genap ya, karena jumlahnya adalah 8 data. Nah, angka yang berada pada urutan tengah. Nah, kalau seperti ini, kalau jumlah datanya genap, maka ada dua kemungkinan, ya, ini ada di antara angka 80 dan 90. Karena dari kiri ada 3 nilai, dari kanan ada 3 nilai. Ya, jadi mediannya kalau seperti ini adalah caranya yaitu 80 ditambah 90 dibagi 2. Jadi mediannya adalah 85. Median adalah nilai rata-rata dari dua data tengah jika banyak data genap. Jadi median kalau datanya genap adalah data ke n plus 2 plus data ke n plus 2 plus 1 dibagi 2. N di sini adalah banyak data. Kalau datanya seperti tadi ada 60, 70, 80 dan seterusnya sampai 100. Jadi kalau ditanya mediannya, maka kita menggunakan rumus ini ya. Data ke n per 2, n-nya ada 8 per 2. Kemudian dengan data ke n per 2 plus 1, n per 2 plus 1. Data ke 8 per 2, 4. 8 per 2, 4 tambah 1, data ke 5 dibagi 2. Data ke 4 berapa? 80. Data ke 5 90 dibagi 2, hasilnya 85. Sampai sini itu adalah mengenai penjelasan mengenai median. Kemudian kita masuk ke modus. Hasil survei tentang banyak penjualan handphone pada bulan April tahun 2014 di sebuah toko ditunjukkan sebagai berikut. Merek A 30 unit, merek B 25 unit, merek C 36 unit, merek D 35 unit, merek E 50 unit, dan merek F 12 unit. Nah, handphone merek apa yang paling laris dari data tersebut? Nah, permasalahan ini bisa kita jawab menggunakan modus ya. Modus adalah misalkan X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn adalah suatu data.
Nah, data yang paling sering muncul disebut modus. Jadi kesimpulannya adalah rata-rata hitung atau min adalah misalkan X1, X2, X3 sampai Xn adalah suatu data, maka minnya atau X-nya sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus dan seterusnya sampai Xn dibagi N. N-nya ini adalah jumlah data. Kemudian rumus dari modus adalah misalkan X1, X2, X3 sampai seterusnya sampai Xn adalah suatu data, maka data yang paling sering muncul disebut modus. Kemudian median, jika jika banyaknya data ganjil, kita menggunakan rumus ini ya, data ke n plus 1 per 2, di mana n adalah banyak data, dan jika banyak data genap adalah data ke n per 2 plus data n per 2 plus 1 per 2 dengan n banyak data. Ya, sekian tadi penjelasan mengenai statistika. Silakan kalian pelajari mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penerapan rumus min, rumus median, dan rumus modus. Nah, selamat belajar, sukses.